Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ujian komprehensif pendidikan profesi guru atas nama Siske Yusuf hari ini kita buka dengan bacakan basmalah dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. Silakan. Pak, apa yang saudara rekam? A'udzubillah. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Diulangi lagi. Sadaq ya. Diulangi lagi, Ya, diulangi, Pak. diulangi. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, Artinya sungguh pada diri Rasulullah bisa kelihatan uswatun hasanah. Oke. hasanah. Berikut, silakan ini ditulis, disalin di kertas, lalu ditunjukkan ke saya, ya. Ya, Baris yang pertama saja, hanya sampai pada laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sampai di situ saja. Jadi yang ditulis hanya sampai di uswatun hasanah. Silakan, waktunya 2-3 menit, silakan. Oke, tunggu Pak. mana? Tunggu Pak. Mana saya lihat. Mana? Coba. Oke.
Laqad kana lakum fi Rasulullah. Baik. Berikutnya adalah silakan Ibu Siska mempraktekkan secara cepat, sederhana, ya, bagian-bagian penting saja eh, terhadap pelaksanaan itu modul ajar yang ada dalam Ibu Ibu Since. Silakan, saya ingin Oh, lihat. dari Silakan. dari kegiatan pendahuluan, Pak. Ya, dari kegiatan pendahuluan, kemudian sampai dengan kegiatan eh, Penutup. penutup. Silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Waalaikumsalam anak-anak, warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Eh, anak-anakku yang hebat, Ibu perhatikan ini bangku terisi semua, berarti hadir semua ya. Oke, Alhamdulillah hari ini adik-adik hadir semua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, seperti biasa apa yang kita lakukan anak-anakku? Ya, berdoa. Nah, ayo siapa yang bisa pimpin doa? Oke, ya, Alhamdulillah dengan berdoa ini, insya Allah apa yang kita pelajari itu bisa lebih mudah kita pahami dan bisa bermanfaat untuk kita ya, anak-anakku. Nah, eh, anak-anakku, masih ada yang tahu berapakah jumlah rukun iman? Ayo, ada berapa jumlah rukun iman? Iya, ada 6. Coba ayo, siapa yang bisa menyebutkan 6 rukun iman itu? Oke, ya. Kalau rukun iman yang kelima, ada yang tahu? Iya, beriman kepada hari akhir. Nah, materi kita hari ini tentang beriman kepada hari akhir. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna beriman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat membuat poster macam-macam kiamat dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat poster tanda-tanda akan datangnya kiamat dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuat poster contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir dengan baik. Nah, adapun manfaat dari kita belajar tentang materi hari akhir ini agar supaya kita lebih mengetahui dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari contoh perilaku dari beriman kepada hari akhir itu sendiri. Ya, oke. Ini Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan diamati baik-baik ya. Oke, sekarang adik-adik telah mengamati isi video. Kira-kira menurut adik-adik video ini menjelaskan tentang apa? Iya, menjelaskan tentang beriman kepada hari akhir. Nah, pernahkah kalian membayangkan seperti apa dunia ini di masa depan? Ya, kemudian apa yang adik-adik pikirkan akan terjadi jika semua orang di dunia ini tiba-tiba menghilang atau mati? Ya, yang berikut, apa yang akan adik-adik lakukan jika besok adalah hari terakhirmu di dunia? Ya, tepat sekali. Nah, coba terakhir, kenapa adik-adik harus berbuat baik kepada orang lain? Apa hubungannya dengan hari akhir? Iya, tepat sekali. Tepuk tangan.
Nah, jadi pada intinya kita sebagai orang yang beriman kepada hari akhir berarti kalau beriman itu berarti telah mempercayai dengan adanya hari akhir. Nah, kalau kita sudah mempercayai dengan adanya hari akhir, berarti tentu kita akan memperbaiki perilaku dengan cara mengamalkan amal baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian masih ingat pembagian kelompok yang kemarin? Jadi Ibu minta sekarang duduk per kelompok sesuai dengan pembagian yang Ibu sudah bagikan kemarin ya. Duduk dalam bentuk kelompok sekarang. Oke, ya sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Di sini LKPD ini dengan topik yang berbeda-beda. Jadi kelompok 1 akan topiknya membuat poster macam-macam kiamat. Kelompok 2 akan membuat poster tanda-tanda akan datangnya kiamat. Dan kelompok 3 akan membuat poster contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Nah, jadi silakan diskusikan bersama kelompokmu bagaimana cara mendesain poster di aplikasi Canva ya. Kan Ibu sudah pesan bawa HP ya? Bawa HP semua kan? Iya, jadi silakan didesain poster di dalam aplikasi Canva di handphone masing-masing secara berkelompok. Nah, sebelum mendesain, susun dulu jadwal ya, jadwal pembuatan poster. Kalau misalnya membuat poster itu mungkin cuma bisa selesai dalam satu tatap muka, berarti hari ini sudah selesai dengan mempresentasikan hasil ya. Jadi silakan dibuat jadwal ya. Nah, kalau ada yang kurang dipahami, nanti tolong dikonfirmasi dengan Ibu ya, mengenai pengisian LKPD, bagaimana caranya itu ada di LKPD ya, langkah-langkah kerja. Oke, sudah selesai? Iya, Alhamdulillah sudah ada yang selesai ya. Kelompok 1 sudah, 2. Oke, kelompok 2 masih sementara, ayo. Nah, karena ini sudah hampir selesai waktunya, jadi untuk kelompok yang sudah selesai, Ibu persilakan untuk mempresentasi hasil ya. Jadi kelompok 1 sudah selesai, silakan dipresentasikan. Untuk kelompok yang tidak mempresentasi, silakan diperhatikan ya. Kalau ada yang tidak dimengerti atau yang kurang dipahami, silakan ditanya. Oke, silakan kelompok 1. Ya, itulah hasil pemaparan dari kelompok 1. Tepuk tangan. Alhamdulillah hasilnya sudah bagus ya. Ya, ada yang ingin bertanya? Kira-kira ada yang kurang dipahami? Silakan diberi kesempatan untuk bertanya mengenai isi materi posternya atau bagaimana. Kira-kira ada yang ditanya? Silakan. Oke, sudah. Ya. Jadi lanjut dengan kelompok yang berikutnya. Ya, kelompok 2. Oke. Ada yang ingin bertanya yang lain? Iya. Oke. Silakan dijawab pertanyaannya dari kelompok 3 untuk kelompok 2. Iya, oke. Nah, karena semua sudah mempresentasikan hasilnya dan alhamdulillah hasilnya baik-baik, maka Ibu akan mengumpul hasilnya ya. Silakan dikumpul, Ibu akan periksa. Oke. Nah, sebelum kita
menyimpulkan materi hari ini, Ibu akan membagikan tes ya. Ibu akan membagikan tes formatif. Silakan diisi. Ibu akan bagi link ya, link Google Form di WA ya, WA group. Silakan dijawab pertanyaan di link tersebut. Oke, ini sudah ada berapa orang yang selesai? Ya, hebat. Tepuk tangan. Alhamdulillah semuanya tuntas. Nilainya baik-baik. Nah, sekarang mari kita simpulkan materi ini bersama-sama ya. Nah, jadi setelah kita menyimpulkan materi ini bersama-sama, setelah kita mempelajari materi ini, kira-kira bagaimana perasaan adik-adik setelah belajar materi ini? Iya, alhamdulillah perasaan senang ya. Ya, alhamdulillah perasaan adik-adik senang, ibu juga senang. Maka pembelajaran hari ini telah selesai. Insya Allah materi berikut kita akan belajar tentang Asmaul Husna ya. Nah, jadi tolong dipelajari materi yang nanti akan kita bahas minggu depan, pekan depan. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ayo siapa yang bisa pimpin doa? Iya, ayo silakan dipimpin doanya. Ya, doanya selesai. Nah, kita tutup dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sudah selesai, Pak. Sudah, oke. Ini untuk langkah-langkah proyeknya kita lihat dulu. Ini penilaiannya, kreativitas. Ini peristiwa rubriknya ini. Oke, ini kisi-kisinya. Kemudian ini, oke. Kita lihat dulu semuanya. Daftar pustakanya. Ini materi ya. Halo, materi Ibu Iya, Siska. Tidak ada iya. pengembangan materi, misalnya ini materi dikembangkan dalam video atau PPT atau apa? Tidak ada. Ada, Pak. Oh, kita lihat. Ini ini LKPD. Oke, LKPD lembarannya apa? Instruksinya apa? Kolaborasi ide, mempresentasikan hasil karya, oh, buat poster. Iya. Oke, sip brainstorming. Oke, kita naik ke atas lagi. Kita naik ke atas lagi. Ini, oke, bergotong royong. Kreatif. Profil, oke, ruang kelas, peserta didik, PJBL. Peserta didik memahami, ini memahami apa ininya? Coba dibaca. Memahami iman kepada hari akhir, Pak. Iman kepada hari akhir, kada dan kadar. Eh, kalau itu CP, Pak. CP, peserta didik memahami beberapa Asmaul Husna, iman kepada hari akhir, qada dan kadar. Ada perbedaan itu kada dan kadar? Kalau itu bukan masuk saya punya materi, Pak. Kalau menurut saya qada dan kadar itu ada perbedaan, Pak. Perbedaannya apa? Kalau qada itu ketetapan yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Kalau qadar itu ketetapan yang bisa dirubah oleh manusia dengan berikhtiar, berusaha. Itu kadar. Itu qadar. Kalau ini iman kepada hari akhir, dia punya kriteria ini apa? Menjelaskan, menjelaskan. Menjelaskan makna beriman kepada hari akhir. Baru membuat poster. Iya, baru membuat poster macam-macam kiamat. Tapi tujuan utamanya kan menjelaskan makna beriman kepada hari akhir. Iya, Poster, poster, poster. Contoh posternya ini mewarnai atau mereka buat sendiri ini poster? mereka buat, Pak. Mereka buat diaplikasikan, Pak.
Oh, kelas 5 so lancar ya di itu ya, di aplikasi Canva ya. Iya, alhamdulillah sudah bisa membuat aplikasikan Papa. Oh, anak-anak kelas 5. Iya, Oh, jadi mereka pakai Canva itu menggunakan HP apa komputer? menggunakan HP, Pak. Tidak ada komputer di sekolah, Pak. Tidak ada Oh, kelompok. di Canva boleh bikinnya di ini nih ya, di HP ya. Iya. Oke, ini produk akhirnya ini apa nanti anak-anak? Mereka akan menghasilkan suatu produk, Pak, poster. Posternya ada berapa poster yang nanti dihasilkan? Nantinya ada 3 poster, Pak. Apa-apa itu poster tentang apa saja? Kelompok satu, dia akan membuat poster tentang macam-macam hari akhir. Mm-mm, Kemudian yang kelompok dua akan membuat poster tanda-tanda hari akhir. Dan yang mm-mm. ketiga, poster tentang contoh perilaku, Pak. Kenapa tidak satu poster saja? Maksudnya kesemuanya itu di satu poster, hanya setiap kelompok berbeda pembuatan posternya. Kenapa dibagi begitu? Supaya lebih beragam, Pak. Apa yang beragamnya? Materinya itu lebih Lebih spesifik, beragam. Pak. Iya, Lebih spesifik, Pak. lebih spesifik. Oke. Lebih Oke, ini ada kreatif. Kalau kreatif itu yang dinilai apanya? cara mendesainnya itu, Pak. Cara Mendesain mendesain. poster, ya. Mana penilaian poster itu ya? Di mana? Di sini. Penilaian poster itu, Pak, dinilai dengan sikap, Pak. Kalau hasil posternya dinilai pakai apa? Hasil posternya itu kan kalau K13 hasil posternya itu kan akan jadi nilai keterampilan. Kalau di kurikulum Merdeka itu hanya akan sebagai portofolio, Pak. Sebagai portofolio yang dinilai Por- bukan hasil posternya, Yang dinilai itu prosesnya itu, Pak, proses pembuatan eh, poster. poster. Ya, Dan di situ ada dan di situ ada apa saja? yang dinilai itu ada Kerjasama, kerjasama, baru kemudian ada kreatifnya. kreatif. Mengapa Kreatif, mengapa hasil poster tidak dinilai? Padahal tujuan pembelajarannya ini membuat poster. Kenapa hasil posternya tidak di kenapa posternya tidak menjadi fokus utama penilaian? Padahal itu di kan, KKTP-nya itu membuat poster. oh, kalau di kreatif itu kan berarti dari hasilnya itu kan kita bisa lihat berarti anak-anak ini termasuk anak-anak yang kreatif. Cuma penilaian sikap, Pak. Lalu hasil dari posternya tidak dinilai. Hasil dari nilai dari poster itu hanya sebagai portofolio, Pak. Mengapa hanya jadi portofolio? Padahal di kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran itu yang menjadi kriteria tuntas atau tidak. Bagaimana? Paham maksudnya? Eh, iya, paham, Pak. Ah, paham maksudnya ya? Nah, kecuali kalau di KTTP itu dia punya kriteria ketuntasan pembelajaran, misalnya peserta dapat menunjukkan sikap kreatif. Itu DPK KTP. Ah, baru itu DP tagihan penilaian yang tadi itu cocok. Tapi kalau KKTP-nya adalah membuat poster, berarti ini harus tagihannya kan harus karena tagihannya membuat poster, berarti hasil karyanya itu kemudian dinilai. Poster yang baik itu kriterianya satu, keteraturan, kerapihan, mungkin ada variasi warna, kemudian ide inovasi, ide gagasan menarik dan sebagainya, tulisan jelas, gambar variatif, misalnya itu. Kenapa hanya menjadi portofolio? Ah, itu ya. Ya. Oke. Pemahaman bermakna ini menurut Ibu Siska maksudnya bagaimana? Ini untuk siapa Pemah ini pemahaman bermakna?
Pemahaman bermakna untuk peserta didik, Pak. Artinya, Setelah mempelajari materi ini, itu nantinya manfaatnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak. diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu. Sehari-hari, ya. Ketika Oh, kalau anak-anak beriman kepada hari akhir, berarti mereka telah mempercayai adanya datangnya hari akhir, maka mereka akan lebih mengamalkan, memperbanyak berbuat baik. mengapa mereka bisa berbuat baik? Karena di materi ini kan saya akan menampilkan video itu suatu kejadian hari akhir. Hmm, Biasanya anak-anak itu kalau melihat suatu peristiwa yang membuat anak-anak merinding, hmm. jadi takut, sehingga mereka akan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik, Pak. Oh, kalau pertanyaan pemantik ini agar peserta didik menjadi Ini Pak untuk mengukur pemahaman siswa pada materi ini, Pak. itu pertanyaan Pengantar, pemantik. ya pengantar. Oh, untuk Mengukur pemahaman siswa, Pak, pada materi ini oke. sebagai Kalau pengantar, Pak. oh sebagai pengantar. Kalau Ya. asesmen diagnostik kognitif Kalau asesmen diagnostik kognitif itu diproses, Pak. Kalau tidak salah, penilaian formatif itu bisa menjadi asesmen diagnostik. ada perbedaan asesmen diagnostik dengan penilaian formatif? Kalau menurut saya, asesmen diagnostik itu yang tes tes asesmen itu yang formatif itu, Pak. Oh, Yang jadi tes setelah, diagnostik itu yang dimaksud dengan tes formatif. Begitu. Ah, iya, Pak. oke. Pertanyaan pemantik. Ini maksudnya pertanyaan pemantik ini maksudnya apa yang dimaksud? Apa pemantik itu artinya apa? Pemantik. Apa arti kata pemantik? Pemantik itu artinya lihat ke Eh, kamera, jangan lihat ke samping. Pemantik itu artinya ini untuk mengukur pemahaman siswa, Pak. bukan. Namanya saja pemantik. Pertanyaan pemantik. Pertanyaan Memancing. di situ itu dia. Penamanya saja pemantik. Kayak korek api, kalau tidak dipantik, dia menyala atau tidak? Ya, menyala. Ah, dipantik dulu dia. Di, oke. Hmm, Nah, setelah ya. dipantik baru itu dia menyala. Nah, fungsi Hmm, pertanyaan pemantik itu kayak korek api tadi, hmm. menyalakan semangat belajar anak-anak, menumbuhkan rasa ingin tahu, penasaran, anak-anak bergairah untuk belajar. Pertanyaan saya untuk Ibu Siske. Coba baca ini pertanyaan pemantik. Berapakah jumlah rukun iman? Oke. Sebutkan 6 rukun iman. Terus, Apa rukun iman yang kelima? oke. Apakah pertanyaan ini dapat menggairahkan anak-anak untuk belajar? Iya, Pak. Di mana dia bisa bergairah untuk belajar dan penasaran Eh, dari materi dalam pembelajaran? Apakah pertanyaan ini berapakah jumlah rukun iman? iya, Bisa memantik penasaran peserta didik? iya. Di mana rasa penasarannya? Kalau dia bilang jumlah rukun iman berapa? 5. Sebutkan 5 rukun iman. Iman kepada Allah. Sudah. Rukun Islam yang kelima adalah itu. Baru dia jawab. Baru mana yang membuat penasaran peserta didik? Itu kan setelah mereka menyebutkan 6 rukun iman, kemudian saya kan bertanya, rukun iman yang kelima itu apa? Beriman kepada hari akhir. Nah, Sudah. dari situ itu mereka penasaran, Kan, kan kenapa mereka punya dengan kan mereka punya penasaran sudah terjawab sudah. Sebutkan enam lebih rukun. Sebutkan enam penasarannya rukun iman. Sudah. Tidak ada lagi rasa penasaran.
Rasa penasaran itu dengan hari kiamat itu apa ini yang Ibu mau jelaskan ini? Jadi Apa tuh? supaya mereka penasaran, redaksi Nah, pertanyaan pemantik jadi bagaimana? untuk lebih supaya mereka lebih tidak jadi penasaran sekali, jadi ketika mereka akan mengamati materi saya itu akan terjawab sudah itu Terjawab penasarannya itu. sudah apa yang terjawab? Materi itu, Pak. Jadi pertanyaan pemantik itu bedakan dengan pertanyaan formatif atau asesmen diagnostik yang kognitif. Nah, kalau pertanyaan pemantik itu sebaiknya bisa menumbuhkan rasa penasaran peserta didik terhadap materi ini. Kalau misalnya tentang hari kiamat, misalnya mereka pernah, anak-anak itu pernah menyaksikan kejadian, ada film tentang hari kiamat tahun 2012, atau pernah terjadi misalnya banjir besar di lingkungannya, dan ada kegelapan, atau pernah adik-adik melihat gerhana bulan dan gerhana matahari, itu kan sebagai tanda-tanda nanti hari kiamat itu, hari akhir itu seperti itu. Kenapa Ibu ya? Nah, itu hanya baru tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Nah, sehingga mereka bergairah. Oh, baru Ibu, baru. Nah, kalau misalnya berapa rukun Islam, sebutkan rukun iman, apa rukun iman yang kelima, kira-kira bisa menumbuhkan rasa ingin tahu, baru Ibu, baru Ibu. Kira-kira begitu kalau ada pertanyaan. Saya kira pertanyaan ini tidak akan menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik. Oleh karenanya, rumusan pertanyaan pemantik betul-betul didesain bagus oleh guru. Karena ini pintu masuk. Untuk belajar itu mereka menyenangkan atau tidak, tergantung di pertanyaan pemantik. Ya, nah Iya, Pak. misalnya pertanyaan pemantiknya terkait kalau dengan hari ini kan hari beriman kepada hari akhir ya. Em, Iya, Mengapa misalnya kita semua akan mati, semua makhluk hidup akan mati? Ya kenapa ya? Nanti kan ceritanya karena kita meyakini akan ada hari kebangkitan, setelah hari kebangkitan itulah hari kiamat. Nanti kan akan berkesana, berkesinambungan ke sana, ya. Atau ada makhluk hidup, misalnya di sekolah itu ada kucing dan kucing itu tiba-tiba mati, atau ada temannya yang meninggal, semua kita pasti meninggal, dan meninggal itu hanyalah pintu masuk untuk menuju alam kebangkitan, alam kubur, nanti dari alam kubur, alam hari dan hari akhir. Nah, pertanyaan itu akan berseri sehingga menggairahkan mereka untuk mencari tahu, oh ternyata hari kiamat ini merupakan perjalanan panjang manusia dari alam dunia, bla 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 bla. Gitu. Jangan ditakut-takuti dengan hari kiamat, dengan semua ini, jangan begitu dong. Nanti agama ini, pelajaran agama ini pelajaran yang menakutkan kalau Ibu Siska yang mengajar. Soalnya selalu Ibu Siska yang kasih tako ini tuh orang alam kubur, semua kiamat, baru orang sudah tidak mau sekolah lagi. Semua kiamat besok Ibu. Nah, itu. Nah, jangan ambil jalan pintas begitu ya. Nah, kira-kira itu iya. daya dorongnya. Jadi sekali lagi, pertanyaan pemantik itu berbeda dengan tes sumatif, formatif, apalagi For- asesmen diagnostik yang Diagnostik non non kognitif. kognitif. Itu pasti berbeda. Oke, berikut. Kita lagi ke bagian yang berikut. Oke, yang ini berikutnya saya ingin nanya, ini YouTube-nya, ini link YouTube atau dibuat sendiri media ini? Tidak, Pak. Itu YouTube video, Pak. YouTube atau video. Ini kan ada materi di bawah. Ya, Apakah materi ini dikembangkan atau hanya sekedar begini atau ada PPT-nya? ada PPT-nya, Pak. Lalu PPT-nya mana? PPT-nya saya tidak buatkan link, Pak. Tapi dibuatkan video presentasi PPT-nya ada? Iya, ada, Pak. Oh, ada. Coba nanti dilihat PPT-nya. Sayangnya PPT itu, materi ini tidak ditampilkan dalam bentuk pengembangan materi yang dijelaskan ibu gurunya di PPT, dan PPT itu kemudian dibuatkan videonya. Padahal itu menarik. Nah, seyogianya link video yang ditampilkan di sini adalah video buatan buatan siapa?
Ini video yang saya cantumkan ini hanya materi yang di YouTube, Pak. Iya, sebaiknya ini materi yang dibuat sendiri oleh Iya, guru. guru. Nah, itu Ya. kan itu yang berikutnya. Jadi terakhir yang untuk bagian ini kita cek terkait dengan ini. Oke, coba dipilih dari semua pertanyaan ini kira-kira mana pertanyaan berikut ini, soal berikut ini yang termasuk soal HOTS. Nomor satu, dua, tiga, empat, lima apa lima? Yang mana kira-kira? Tahu soal yang bermuatan HOTS? Paham? Ya, Oke, coba dipilih. Mana dari soal ini yang menurut Ibu Siske dia bermuatan hoax? Nomor di bawah, satu, Pak, di bawah. dua, Kalau ini yang nomor 2 ini C3, Pak, kalau menurut saya. Ini yang baru. hots. Kenapa dia hoax? Di sini kan dia memasangkan. Memasangkan itu dia C3, Pak. B3. KKO. Iya. Kenapa ini dia di kategori hoax? Ini kan dia menganalisis, Pak. Apa yang Menganalisis, dianalisis? berpikir. Eh, Menjodohkan ini, Pak. Memasangkan ini jenis kiamat sugra dengan ciri-cirinya. Itu kan butuh pemikir untuk bernalar kan, Pak. Jadi dia termasuk C3, HOTS. Oh, ini butuh penalaran. Ya, Oh, apa yang dinalar di sini? soalnya, Pak. Soalnya kan dijawab. Iya, tapi eh, apa? Ada ada analisisnya ini soal, Pak. Berpikir kritis. Mana yang dianalisis di sini? Cuma memasangkan. Memasangkan soal dengan DP ciri-ciri kan, Pak. Kiamat Sugra itu ciri-cirinya ini yang mana di antara empat ini? Kalau menurut peserta didik itu termasuk soal yang Mereka memasangkan begini, begitu. Kemudian ya, sutra, begitu, hanya gitu. iya. Berarti jawaban yang benar adalah apa? Boti yang membuat soal, dia tidak tahu DP jawaban. Jadi, oke, Hmm. bentar, Tidak, Pak, bukan itu DP jawaban, Pak. bentar, sebentar. Ya. Coba dianalisis, jawabannya apa? Kalau nomor 1 Kiamat Sugra itu pasangannya itu A dan C. A dan C baru dan 2 B dan D. Jawabannya apa? Bagaimana? Bagaimana itu? Coba jelaskan dulu. Jawabannya, Pak, bagian apa? Bagian A. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya. Coba yang berikut kita ke bagian yang lain. Silakan. Ini, coba silakan mana yang bisa dijawab, silakan langsung dijawab. Dan yang tidak bisa dijawab, bilang pas. Mengapa pengembangan rancangan perangkat pembelajaran perlu mempertimbangkan belajar, teori konsep belajar dan pembelajaran?
Ya, karena dengan teori pembelajaran itu sangat penting bagi pendidik, Pak. Dengan memahami bagaimana siswa belajar, pendidik dapat merancang metode pembelajaran yang lebih efektif dan menarik. Iya, kenapa? Mengapa? Oke, next. Manfaatnya apa? Manfaat penguasaan terhadap teori, konsep belajar, dan pembelajaran dalam pengembangan. Perangkat. Manfaatnya itu tadi untuk pendidik dapat merancang metode pembelajaran yang lebih efektif dan menarik, Pak. DP manfaat itu. Kalau begitu, pada saat Ibu Siske merancang modul ajar ini, pakai pendekatan teorinya siapa? Teori belajar apa? Kalau saya itu pakai teori konstruktivisme, Pak. Kenapa bukan humanistik? Iya, humanistik juga bisa. Baru Eh, Kalau konstruktivisme itu saya mengambil itu saya lihat dari konten, Pak. Berbicara tentang akidah akhlak, akidah, jadi mengambil teori konstruktivisme. bukan humanistik. Kalau humanistik juga itu bisa, Pak. Dengan apa yang berfokus pada pengembangan diri individu dengan cara yang sesuai dengan potensi dirinya. Artinya di dalam pembelajaran, proses pembelajaran itu. Nah, ini tadi kita bicara KKTP. Itu manfaatnya apa? Manfaatnya ini supaya anak-anak bisa lebih memahami materi itu dengan cara mendesain itu mereka bisa paham dengan materi itu, Pak. Jadi KKTP itu untuk guru atau untuk siswa? Untuk siswa, Pak. Bukan untuk guru. Untuk guru juga. Baru untuk sekolah ada juga. Tidak ada. Ah, KKTP ini kalau kurikulum 2013 dikenal dengan apa dia? Indikator, Pak. Indikator apa? Indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran. Namanya itu. Oke, berikut. Ya, coba ini bagian yang penting adalah ini ya. Ah, ini. Ini. Apa tujuan dirumuskannya modul kelima dan PPRA? Melalui P5 dan PPRA, peserta didik dilatih untuk memiliki keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Itu DP tujuan. DP tujuan itu. Iya, Pak. Nah, coba ini. Kalau begitu, Ibu Siske setuju dengan pernyataan ini? Proyek P5 PRA Project Lintas Disiplin Ilmu yang kontekstual berbasis kebutuhan masyarakat. Setuju. Disiplin ilmu yang kontekstual berbasis kebutuhan masyarakat permasalahan di lingkungan sekolah. Setuju. Setuju dengan pernyataan Iya. ini? Hah? Disiplin ilmu yang Setuju dengan kontekstual. pernyataan ini? Setuju dengan pernyataan ini? Kontekstual berbasis kebutuhan Oke, masyarakat. sudah. Berikut. Nah, ini coba dijawab Ibu Siske. Kan banyak Tema teman apa dalam yang proyek. akan dipilih dalam proyek P5 jika lingkungan sekolah mengalami kondisi ini? Sejumlah sekolah masih diliburkan pasca.
Ibu Iya, tahu tema-tema dalam profil pelajar Pancasila, tema-tema proyek? Tahu Ibu Siska? sedikit Pak. Coba yang sedikit itu tema-temanya apa saja? Tema proyek gaya hidup berkelanjutan, Apalagi? eh, kewirausahaan, Kewirausahaan ada? ada Pak. Tidak ada. Wah, ada Pak karang-karang ini. Tidak ada itu kewirausahaan. Oke. Ada. Di mana? Kalau kemarin itu di sekolah itu sempat ada kewirausahaan Pak. Ya, kewirausahaan itu dia punya tema besarnya apa? Tema Misalnya, besar. misalnya tema besarnya Aku Cinta Indonesia. Subtemanya misalnya kearifan lokal terhadap misalnya apa? Terhadap makanan khas lokal. Itu ya. Itu dia. Ya, Oke, kemarin sempat menulis PTK, menyusun proposal PTK. iya Pak. Bermanfaatkah itu? Ya, Bermanfaatkah? iya Pak, bermanfaat. Manfaatnya apa? Kita sebagai pendidik bisa mengetahui dengan kekurangan kita di dalam mengajar, Pak. Apakah PTK itu hanya untuk sekedar melihat kekurangan dalam mengajar? Tidak, Pak. Jadi, Bisa lebih bisa dapat meningkatkan kinerja guru sehingga menjadi lebih profesional, Pak. jadi PTK itu dari siapa masalahnya? Biasanya PTK itu masalahnya dari guru, Pak. Baru manfaatnya dinikmati oleh siapa? Siswa, Pak. Selain siswa? Guru, Baru yang membuat PTK siapa? guru. Jadi PTK itu dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Setuju? Tidak setuju? Ada untuk siswa juga, Pak. Iya, tapi kan kita bicara guru ini. Oh iya, Jadi PTK itu coba diulangi. Masalahnya dari untuk guru, dari dari, guru, oleh, dan untuk guru. ya, Coba diulangi. dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Itu PTK. Jadi masalahnya benar-benar lahir dari permasalahan yang dihadapi oleh guru, yang melaksanakan skema pembelajarannya juga guru, manfaatnya juga oleh guru. Selain Guru. guru juga ada siswa, ada sekolah, dan masyarakat luas. Ya, oke, Iya. saya kira demikian sesi ujian kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segalanya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh, sebelumnya kita sarankan kepada yang teruji untuk membacakan doa dan menutup. Silakan. Oke, baiklah. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, kita akan sama-sama membaca kafaratul majelis. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika wa bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha anta illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu ilaik. atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sadaqallahu. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik.